Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Semansa semuanya, kembali lagi di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang Malam Lailatul Qadar bersama Bapak Dr. Andes Muhalim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Bapak, saya ingin bertanya nih Pak tentang Malam Lailatul Qadar. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan ya. Oke Pak, yang pertama nih Pak. Nah, sebenarnya Malam Lailatul Qadar itu apa sih Pak? Terus juga saya kan sering mendengar nih Pak kalau Malam Lailatul Qadar itu terjadi di beberapa malam ganjil di bulan Ramadan. Nah, itu benar atau tidak Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Iya. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang banyak dirindukan oleh umat Islam. Ya, sangat dirindukan, sangat diharapkan untuk mendapat, sehingga apa yang terjadi, banyak orang berbondong-bondong ke masjid dalam rangka untuk ada di sana itu yang namanya kegiatan i'tikaf kayak gitu. I'tikaf itu tentunya di sana beribadah, namanya ibadah, dan tempatnya adalah di masjid. Ada berdoa dan macam-macam ibadah bisa dilaksanakan di sana di i'tikaf. Nah, sebelumnya tentunya harus niat i'tikaf. Ya. Niat i'tikafnya itu nawaitu an ihtikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala, begitu ya, niat untuk itikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kebaikan. Dikala seseorang, dalam keterangan, dikala seseorang pada malam itu mendapatkan malam Lailatul Qadar pada waktu dia berdoa dan seterusnya, ini keterangannya akan lebih baik daripada 82 tahun lebih baik. Padahal umur kita manusia itu umumnya ya 65, 70 ya kan begitu. Kalau mendapatkan kebaikan namanya 1000 bulan, kira-kira 82 bulan, 1000 bulan, kira-kira 82 tahun maksudnya, ini luar biasa, sehingga banyak orang yang mencari malam kebaikan itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Waktunya ya begitu ya. Waktunya memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Menurut para ulama, keterangannya Lailatul Qadar itu turun di 10 hari setelah 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil ya gitu. Soalnya setelah 10 hari ya katakanlah ya 21, 23, 25, 27, termasuk 29. Ada keterangan memang menunjuk pada bilangan tanggal 27 ya. Tapi sebetulnya yang namanya turunnya Lailatul Qadar itu tidak ada seorang pun yang tahu kan gitu. Kalau misalnya orang akan diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu kebaikannya tadi 80 kira-kira 82 tahun,
banyak orang, bahkan mungkin masjid itu tidak muat kayak gitu. Iya. I'tikaf. Jadi di sana itu untuk mencari Lailatul Qadar itu biasanya orang banyak beriktikaf di masjid kayak gitu. Amalan apa yang perlu disam? Ini itikaf di dalamnya itu tentunya banyak doa, banyak ibadah dan seterusnya. Ada sholat, ada doa, ada zikir kayak gitu. Termasuk boleh baca Quran dan seterusnya. Baik Pak, selanjutnya untuk mempermudah nih Pak bagi kita untuk mengetahui apakah ini malam Lailatul Qadar apa bukan gitu kan, karena tadi kan tidak pasti ya Pak waktu datangnya itu, tapi setidaknya ada nggak sih Pak untuk tanda-tandanya nih malam Lailatul Qadar agar kita bisa mengenali gitu Pak? Iya, sebagai tanda-tanda umum yang dikatakan para ulama itu bahwa malam itu begitu cerah, tetapi tidak panas gitu, tidak pun dingin, ya gitu. Berawan tapi tidak seperti berawan mendung kayak gitu, cerah kayak gitu. Kemudian rasanya enak gitu. Nah ini di samping itu juga ini keadaan malamnya kalau begitu. Keadaan paginya pun masih ada pengaruh bahwa paginya pun itu masih terasa suasananya, cuacanya itu cerah kayak gitu, dan masih terasa enak kayak segar gitu ya Pak. Iya. Salah satunya ya kira-kira seperti itu yang bisa dirasakan. Tapi secara jelas itu nggak ada yang bisa menerangkan gitu. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari Bapak Dr. Andes Muhali mengenai malam Lailatul Qadar. Nah jadi malam Lailatul Qadar ini salah satu malam yang mulia ya Pak, dan kesempatan bagi kita umat Islam untuk memperbanyak ibadah karena banyak sekali keutamaannya ya Pak. Dan amalan yang paling dianjurkan pada saat malam Lailatul Qadar adalah beriktikaf di masjid. Ya, dan juga ada secara umum ada gambarannya nih, ada tanda-tandanya dari malam Lailatul Qadar, yaitu tentang suasananya ya Pak. Dari suasananya itu tersendiri dari cerah, terus mungkin hawanya adem gitu ya Pak ya. Tapi untuk secara khususnya itu tidak ada. Jadi bagi teman-teman semuanya alangkah lebih baiknya untuk terus istiqomah dalam beribadah ya Pak, jangan hanya di malam Lailatul Qadar saja, karena kita tidak tahu nih malam Lailatul Qadar ini datangnya kapan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita semua terus beristiqomah memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Baik, terima kasih Bapak atas ilmu yang sudah diberikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya di rumah. Amin. Ya, itu teman-teman untuk podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya hanya di YouTube SMA Negeri 1 Majenang. Untuk itu jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini semakin banyak ditonton dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari kita. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya.